Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa dalam bincang-bincang Kiat Ferry. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa sebagai alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Namun kali ini saya ditemani oleh Khalila Putri Fajri, seorang mahasiswi dari jurusan Sastra Universitas Indonesia dan memiliki minat untuk mempelajari tentang bahasa yang digunakan oleh anak muda. Apa kabar Khalila? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ini menarik sekali. Khalila itu kan sekarang belajar bahasa ya. Iya, sastra Indonesia. Sastra Indonesia di UI ya. Iya. Gimana pengamatan dari Khalila tentang perkembangan bahasa yang digunakan oleh anak-anak muda sekarang ini yang kemudian jadi perhatiannya Khalila untuk penelitian? Ya. Kalau kita membahas tentang bahasa gaul, berarti kan kita melihat slang-slang yang digunakan ini. Pada awalnya kata-kata slang itu muncul dari, kalau Ibu tahu ada bahasa yang namanya prokem, tahu nggak Ibu? Iya, prokem. Iya, prokem. Ya. Sebenarnya itu awalnya bahasa preman, bahasa kayak kode-kode preman untuk saling berbicara gitulah. Yang nggak dipahami oleh orang lain. Betul. Terus lama-kelamaan karena ini bukan suatu rahasia di antara preman-preman itu dan kita sering mendengar kata-kata itu, jadi kita masyarakat mengikuti kata itu. Dan menarik ternyata kata itu untuk digunakan. Nah, contoh dari prokem itu kan bokap, nyokap. Nah, kalau penelitiannya Khalila sendiri tentang apa? Kalau saya itu tentang kenapa sih kita menggunakan kata-kata hewan sebagai makian. Kayak misalnya, maaf, kenapa kita menggunakan anjing sebagai makian. Dari segi hewannya itu sendiri, kita tahu bahwa anjing itu di budaya kita gitu ya? Iya, di budaya kita itu dia kayak suka menggonggong. Terus menggonggong itu kan menimbulkan kebisingan segala macam. Dan selain itu, anjing itu kan juga mungkin di beberapa agama gitu kan, ya, air liurnya dianggap sebagai najis sebagainya. Kalau saya mulai lihat perkembangannya itu, saya juga melihat fenomena bahwa orang berkomunikasi dengan mudah di sosial media, ekspresi baik itu kemarahan, kebahagiaan, apapun itu di sosial media itu seperti nggak ada batas gitu. Tapi kalau one on one seperti ini masih ada terasa kita menjaga diri, menahan diri untuk tidak frontal misalnya dalam menyampaikan emosinya. Itu dari kebiasaan juga sih, Bu. Ya. Jadi yang tadinya nggak baik sekarang udah jadi normal gitu. Iya, udah jadi normal, udah biasa sama hal-hal kayak gitu. Terus mungkin juga dari kalau ngelihat karakteristik anak muda yang harus ngikutin suatu tren, dan itu kan sekarang udah jadi tren tuh kata-kata kata-kata anjay, anjir, segala macam itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu tentang kata-kata itu atau kita nggak ngikutin kata itu tuh kesannya kita ketinggalan. Iya. Dan menurut saya bahasa itu sangat penting dan sangat menarik. Apalagi dosen saya sempat menyatakan bahwa bahasa itu mencerminkan bagaimana perilaku manusia itu sendiri. Karena kan kita menggunakan bahasa untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi cerminan dari isi pikiran kita, terus cerminan dari pengalaman kehidupan kita, memori kolektif kita itu kita cerminkan di dalam bahasa. Jadi kalau misalnya penggunaan bahasa kita baik dan sebagainya, berarti cerminan diri kita sendiri itu juga bisa menggambarkan hal yang baik gitu. Untuk bahasa Indonesia yang memang baik dan benar yang kita ketahui itu, mungkin kita bisa lebih sering lagi membaca tulisan-tulisan yang memang memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Lalu kita juga bisa sering-sering menulis, jadi sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak tertinggal. Sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bukan hanya yang baku itu saja, jadi yang baik itu yang bisa dimengerti lawan bicara kita, apa yang ingin kita sampaikan.
dan benar itu memang sesuai dengan kaidah yang berlaku, kaidah seperti kata-kata baku dan sebagainya. Dan saya rasa kita juga harus lebih sering-sering ngecek KBBI gitu. Iya. Jadi walaupun kita sedang berbicara secara non formal, kita tetap tahu nih penggunaan, contohnya seperti yang sempat viral kata-kata pengen dari Pak Anies di Twitter. Dan itu ternyata menjadi booming di masyarakat karena masyarakat itu baru tahu kalau misalnya kata yang benar itu pengen, bukan pengen. Jadi di dalam konteks non formal juga mungkin kita bisa menerapkan kata-kata kosakata baku. Jadi kita tidak lupa kalau misalnya ini yang seharusnya digunakan. Tadi kan Halila bilang kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya kan itu kalau Pak Anies bilang sih kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan bukan baik dan benar. Baik dan benar itu membuat kita terbatas untuk mengekspresikan gitu. Tapi mungkin yang harus dilakukan adalah memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah. Ya, di Kementerian Pendidikan itu ada satu departemen yang memang tugasnya adalah memperkaya bahasa Indonesia dan menerima masukan dari masyarakat. Kata yang mengekspresikan rasa yang tidak bisa didapatkan di bahasa Indonesia, pakai bahasa daerahnya. Itu bisa diusulkan supaya dibakukan menjadi bahasa Indonesia, sehingga kosakata kita semakin banyak, bisa ngejar bahasa Inggris yang 600.000, bisa mengejar bahasa Arab yang 12,3 juta gitu, yang bisa menjelaskan berbagai macam hal gitu ya. Tugas anak muda saat ini adalah rajin-rajinlah membaca dan rajin-rajinlah menulis, mengekspresikan apa yang ada dalam benak kita dengan tulisan. Itu akan memperkaya kosakata kita sehingga dalam mengekspresikan emosi, mengekspresikan kebahagiaan, kesulitan, kemarahan, itu punya range kata-kata yang lebih lengkap. Jadi tidak harus selalu menggunakan kata-kata kasar. Terima kasih sudah menyimak dan silakan berdiskusi di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan bahas bersama pertanyaan-pertanyaan lainnya di Kiat Ferry berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.